Cerita apa ya hari ini, Sasa? Yuk, lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membuat tugas ke-10 teori sastra mengenai teori feminisme. Teori feminisme. Teman-teman udah tahu belum pengertian feminisme? Saya kasih tahu ya, feminisme adalah sebuah kajian karya sastra yang mengarah pada suatu masalah yaitu perempuan, di mana kaum perempuan dapat mendapat hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana cara kerja pendekatan feminisme? Cara kerja pendekatan feminisme adalah dengan menganalisis tingkah laku tokoh-tokoh, terutama tokoh perempuan dalam puisi, dengan memunculkan peran perempuan dari kedudukan perempuan di dalam puisi tersebut. Kita masuk ke aliran-aliran feminisme. Apa saja sih aliran-aliran feminisme? Yang pertama ada feminisme liberal. Feminisme liberal menitik beratkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Di awal kemunculannya pada abad ke-19-20, perjuangan aliran feminisme ini lebih mengarah pada hak individu perempuan dalam tanah politik, ekonomi, dan lingkup sosial. Yang kedua, ada feminisme radikal. Feminisme radikal merupakan aliran feminisme yang memiliki fokus pada hal-hal yang lebih mendasar atas ketimpangan-ketimpangan yang dialami oleh para perempuan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu feminisme eksistensialis. Aliran ini sangat mendukung para perempuan untuk dapat bebas mendefinisikan makna keberadaan perempuan di dunia ini. Baik, sekarang kita masuk ke penerapan teori feminisme pada puisi. Puisi yang kita ambil ini adalah Dongeng Marsina karya Djoko Damono. Marsina digambarkan oleh Sapardi Djoko Damono sebagai perempuan buruh pabrik arloji yang meninggal karena penyiksaan dan kekerasan. Marsina dalam kehidupan nyata memang digambarkan sebagai seorang aktivis perempuan dan buruh pabrik pada zaman Orde Baru yang diculik dan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993. Setelah menghilang selama 3 hari, mayatnya ditemukan di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan bekas penyiksaan berat pada tubuhnya. Kajian feminisme perlu dilakukan lantaran banyak kaum perempuan atau wanita yang masih merasa tidak bebas dalam menentukan kehidupan dan masih banyak penindasan yang terjadi pada wanita. Sebenarnya perjuangan seorang wanita sama dengan seorang laki-laki ya, dalam bekerja penuh semangat dan tekun untuk memenuhi kehidupan keluarga. Kadangkala wanita juga menjadi tulang punggung keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup dan makan sehari-hari. Pada umumnya, pandangan masyarakat saat ini, wanita memiliki ketelatenan dan kecermatan dalam melakukan setiap pekerjaan. Kedudukan dan guna istri begitu penting dalam urusan rumah tangga. Orang tua zaman dulu, khususnya dalam budaya Jawa, selalu memberikan nasihat agar para istri memperhatikan dapur, sumur, dan kasur. Namun, dalam puisi Dongeng Marsina ini menggambarkan seorang perempuan yang gigih bekerja sebagai seorang buruh pabrik arloji yang karena aksinya untuk menuntut keadilan, ia diculik dan disiksa, kemudian dibunuh. Berikut kajian feminismenya. Yang pertama, citra perempuan dari segi psikis dan kejiwaan. Dalam kutipan teks puisi tersebut tergambar secara jelas bahwa Marsina sebagai tokoh perempuan. Kebanyakan perempuan yang dipandang dari segi psikis memiliki kecermatan dan kegigihan dalam melakukan pekerjaan. Yang tertuang pada teks puisi ia sangat cermat dan pasti. Marsina di sini digambarkan Sapardi Djoko Damono sebagai sosok perempuan yang hebat dan kuat, berjuang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Marsina juga digambarkan sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, citra perempuan dari segi kehidupan sosial di masyarakat.
Dalam teks puisi tersebut tergambar adanya stereotip perempuan di masyarakat yang sering dipandang selalu membicarakan suatu kejelekan atau bergunjing, sehingga menimbulkan permasalahan kemana-mana. Hal ini ada pada teks ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Namun, seperti Djoko Damono menggambarkan Marsina dalam puisinya sebagai sosok perempuan yang cerdas dan pintar dalam berbicara untuk menyuarakan setiap aspirasinya. Marsina di sini diceritakan sebagai buruh pabrik arloji yang menyuarakan setiap aspirasinya demi memperjuangkan hak sebagai buruh. Namun, pada kenyataannya sikap Marsina tersebut memberikan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Yang ketiga, citra perempuan dari segi perilaku. Marsina dalam puisi Dongeng Marsina karya Sapardi Djoko Damono digambarkan sebagai sosok perempuan yang berani dan cerdas. Di balik keberaniannya, Marsina digambarkan sebagai sosok yang selalu ditindas dan dianggap tidak mengerti apa-apa, sehingga sebagian orang yang membencinya memandang Marsina sebagai ancaman dan harus dibunuh. Dalam puisi Dongeng Marsina karya Sapardi Djoko Damono ini menceritakan tentang kasus Marsina yang diculik, disiksa, dibunuh, dan tidak dijelaskan siapa dalam pembunuhan tersebut. Hal ini tampak pada kalimat kata siapa. Sebagai perempuan, kasus Marsina ini seharusnya dapat diusut tuntas tanpa memandang keadaan ekonomi ataupun gender, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menegakkan keadilan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu citra perempuan dari segi fisik. Paparan teks puisi di atas menunjukkan citra perempuan dari aspek fisik. Selanjutnya, melalui kalimat tersebut dapat diperoleh gambaran tentang keadaan perempuan yang menjadi korban kekerasan serta menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa citra perempuan menurut kajian feminisme mempunyai sifat yang lemah dan tidak berdaya. Adapun hasil analisis pada kalimat ia disekap di ruang pengap dan ia diikat ke kursi, data di atas menunjukkan bahwa perempuan memiliki sifat yang lemah, sehingga tidak seharusnya menerima perlakuan yang tidak manusiawi berupa penyiksaan fisik, kejiwaan, dan seksual. Mungkin itu saja tugas video dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.